Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kurang berhati-hati saat mendaki, wisatawan asal Belgia terpeleset dan jatuh di jalur Gunung Rinjani. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menggadaikan motor milik kekasihnya. Kantor DPRD NTB diduga sengaja dibakar menggunakan bom molotov. Polisi periksa sejumlah saksi termasuk anggota legislatif. Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat memperketat pengawasan kelayakan transportasi wisata di seluruh destinasi memasuki liburan musim panas hingga akhir tahun. Pemeriksaan meliputi kelengkapan administrasi, kondisi mesin, hingga fasilitas pendukung keselamatan seperti obat-obatan dan alat pemadam api ringan. Selain untuk menjamin keselamatan wisatawan, langkah itu juga untuk mendukung penyelenggaraan sejumlah acara berskala nasional dan internasional memasuki akhir tahun. Pengelola jasa transportasi diminta mengecek kendaraan mereka secara mandiri dan melakukan uji kelayakan secara berkala. Dinas Perhubungan mengharapkan sekali kepada seluruh anggota beserta pengurus untuk memeriksakan kelayakan dari kendaraan yang dipergunakan. Penumpang yang akan kita angkut itu betul-betul merasa nyaman pada saat mempergunakan transportasi yang dimiliki oleh masing-masing pengurus dan anggota. Pemeriksaan kendaraan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan saat berkunjung ke destinasi wisata di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara mengolah limbah menjadi bernilai ekonomis. Warga Desa Landang Nangka, Kecamatan Basbagi, Kabupaten Lombok Timur, mengolah pelepah dan serabut kelapa menjadi aneka hiasan dekoratif. Berangkat dari ide memanfaatkan banyaknya limbah kelapa di desanya, Majrun, seorang perajin berkreasi membuat piring, mangkuk buah, pot bunga, tas hingga kap lampu yang etnik berbahan pelepah, lidi, dan serabut kelapa. Majrun kemudian mengajak puluhan ibu rumah tangga di desanya untuk membuat aneka kerajinan sebagai penghasilan tambahan. Dalam sehari, para perajin memproduksi ratusan piring dan pernik lainnya sesuai pesanan konsumen. Karena dipasarkan secara online, hiasan limbah kelapa banyak dipesan oleh konsumen di luar daerah seperti Bali, Palembang, dan Bangka Belitung. Semua jenis pecah belah yang dapat bisa kita olah. Bentuknya motifnya. Terus kemana aja di pasarannya? Yang sering ini ke Bangka Belitung, Jambi, terus kalau ke Bali ya, yang rutin yang Bali. Yang Bali ya. Kalau sehari itu Pak dapat produksi berapa? Sehari produksi kalau piring makan itu per orangnya ya 20 ya, tapi 25. Itu yang satu orang Pak? Ya satu orang. Kalau untuk dapatin bahan baku sendiri dari mana? Dari ini Kecamatan Pringabaya. Jadi ini bagian yang dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Bagaimana beliau memanfaatkan ya lidi ini menjadi suatu produk yang bernilai jual lebih. Nah ini hal yang kreatif, inovatif tentunya, dan Dinas Koperasi tentu melihat hal ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu kami dinas berikan pembinaan, pemberdayaan kepada beliau. Untuk hiasan dekoratif limbah kelapa, perajin mematok harga mulai Rp5.000 hingga Rp60.000 saja, tergantung ukurannya. Bagi Anda penyuka hiasan dekoratif atau pernik berbahan alami, kerajinan limbah kelapa yang satu ini layak menjadi pilihan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.